Nagasari Wuli Wali Wajena Tul Tulana Wana Wanda Manten Ten Tenano Bisu Tersider di Opo Tembako enak bako sedeng ko engko anak kodok. Suatu hal penting yang dapat kita panuti dari sejarah hidup Gayatri Rajapatni bagi perempuan di era kekinian adalah perempuan masih dapat berkiprah untuk menjadikan masa depan kehidupannya lebih baik tanpa harus menunjukkan eksistensi dirinya di depan khalayak. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menjadi ibu yang melahirkan generasi-generasi terbaik. Tentunya menjadi ibu yang bertanggung jawab atas kualitas anak-anak yang dilahirkannya bukanlah tugas yang ringan. Gayatri Rajapatni telah membuktikannya bahwa dengan menekan ego pribadinya, beliau tidak hanya mampu melahirkan pemimpin yang hebat di masanya, tetapi juga membawa Majapahit ke masa keemasannya. Gayatri adalah putri bungsu dari Raja Kertanegara, Raja Singasari terakhir. Setelah serbuan yang dilakukan oleh Raja Jayakatwang dari gelang-gelang terhadap kerajaan Singasari dan mengakibatkan orang tuanya meninggal, Gayatri memiliki tekad untuk membangun kembali kerajaan Singasari yang luluh lantak oleh serangan Jayakatwang itu. Bersama dengan Raden Wijaya, Gayatri menyusun strategi untuk membangun sebuah tatanan pemerintahan di atas sisa kerajaan Singasari. Putri yang digambarkan sebagai sosok Pratnya Paramita atau Dewi Kebijaksanaan tertinggi ini berhasil melahirkan pemimpin, bukan saja yang lahir dari rahimnya, tapi juga dari kebijaksanaan dan akal budi yang terasah. Diakui sejarah atau tidak, Gayatri adalah sosok di belakang nama besar Raden Wijaya suaminya, Gajah Mada Mahapatihnya, Ratu Tribhuwana Tunggadewi putri sulungnya, dan cucunya Raja Hayam Wuruk. Gayatri Sri Rajapatni, istri Raden Wijaya, pendiri Majapahit dan ibu dari Ratu Tribhuwana, bahkan bukan sekedar tiang, tapi juga sumber spirit kejayaan Majapahit. Wanita cantik, cerdas, dan penuh kasih ini adalah seorang mentor Mahapatih Gajah Mada. Lantas, apa kedudukan Gayatri dalam kerajaan Majapahit? Diah Pratnya Paramita atau Gayatri Sri Rajapatni adalah istri keempat Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jayawardhana, Raja Majapahit pertama. Gayatri atau Rajapatni adalah yang termuda dan tercantik di antara mereka, laksana mutiara cemerlang yang menarik cinta dan simpati semua orang. Hubungan dengan sang raja laksana Dewi Uma dan Dewa Siwa. Dia melahirkan dua putri yang tak lain adalah muara kebahagiaannya. Gayatri juga merupakan ibu dari Ratu Majapahit ketiga, Sri Gitarja atau Tribhuwana Tunggadewi, sekaligus nenek dari Hayam Wuruk, raja yang membawa kerajaan Majapahit meraih masa gemilang. Gayatri melahirkan generasi raja-raja
dan ratu ternama di tanah Jawa. Patni atau Patmi adalah istilah dalam bahasa Sanskerta yang berarti permaisuri, istri dari seorang raja Jawa yang seringkali menjadi sandaran dalam pembuatan keputusan seorang raja. Selain peran Mahapatih maupun para wiku, sandaran atau penasehat dalam pengambilan keputusan ini biasanya terjadi dalam hubungan pribadi, ketika raja tidak sebagai raja dan permaisuri tidak sebagai permaisuri, melainkan sebagai suami istri atau lelaki dan perempuan. Raja-raja di tanah Jawa, kita mendapati mereka sebagai golongan berkuasa yang memiliki banyak perempuan. Tetapi permaisuri tetap hanya satu. Dia juga hadir sebagai seorang ibu dari semua rakyat di sebuah negeri, keberadaan yang berperan sebagai ibu untuk ngemong rakyat pemerintahan dan di dalamnya termasuk raja itu sendiri. Gayatri Sri Raja Patni adalah anak Kertanegara raja terakhir Singosari. Putri berdarah biru kelahiran Tumapel ini berparas cantik, berpikiran cerdas, dan memiliki watak penuh kasih. Dia digambarkan mewarisi kecantikan Gen Dedes, nenek buyutnya yang memiliki kodrat Rareswari atau wanita maha cantik yang dapat menurunkan raja-raja. Seperti sang nenek buyutnya yang menjadi sumber inspirasi Singosari, Gayatri Sri Raja Patni juga menjadi sumber semangat Majapahit, perempuan yang berada di balik kejayaan Majapahit. Gayatri menjadi sosok sentral yang membawa Majapahit menjadi imperium terbesar di Nusantara. Gayatri Sri Raja Patni, perempuan ningrat yang bersahaja dan rendah hati, yang lebih banyak berada di belakang layar. Namanya tak banyak diangkat sehingga kurang bahkan tidak dikenal dalam catatan perjalanan sejarah bangsa ini. Dialah pemberi inspirasi, penasihat, dan guru spiritual bagi para pemimpin Majapahit, dan dari tangannya lah lahir para pemimpin Majapahit yang tangguh. Gayatri memegang teguh dalam mewujudkan cita-cita luhur sang ayah. Usahanya untuk bertahan hidup di saat Singosari dikalahkan Kediri dan belajar dari ilmu yang diwariskan sang ayah, tampaknya mampu meluluhkan Pangeran Wijaya yang ketika itu masih menjadi kakak iparnya. Raden Wijaya berjanji akan menikahinya kelak ketika dia sudah menjadi raja. Setelah Pangeran tampan ini berhasil menumpas kerajaan Gelang-Gelang dan memukul balik pasukan Mongol yang menyerang Jawa saat itu, lalu mendirikan kerajaan di Tarik, kawasan hutan yang banyak terdapat buah maja yang pahit. Jadilah Raden Wijaya raja pertama kerajaan Majapahit. Gayatri yang ketika itu masih berusia 19 tahun lalu dinikahinya. Cita-cita luhur Kertanegara dia utarakan pada sang suami, dan mereka berdua berhasil membangun Majapahit dengan pesat. Kebahagiaan mereka tak berlangsung lama karena Raden Wijaya wafat di usia 46 tahun. Lalu, rampungkah pengaruh Gayatri pada Majapahit? Tentu saja belum. Setelah Raden Wijaya mangkat lalu digantikan Jayanegara, anak dari Dara Petak, istri kelima Raden Wijaya dari tanah Melayu. Jayanegara yang masih muda, berusia sekitar 16 tahun, dengan watak yang keras, memerintah tanpa memperhatikan aspirasi rakyatnya. Jayanegara memerintah Majapahit dengan tangan besi.
selama pemerintahan Jayanegara ini terjadi banyak pemberontakan, namun berhasil ditumpasnya dengan tangan besi dan terjun langsung ke medan perang. Pada masa pemerintahan Jayanegara membentuk pengawal elit istana, di mana salah seorang perwira seniornya berasal dari rakyat biasa. Karena jasanya dalam menumpas pemberontakan di kalangan istana, Gajah Mada, sang perwira senior ini mendapat kepercayaan raja dan karirnya pun menanjak tajam. Meski Gajah Mada mampu meredam, namun kemudian justru semakin meluas. Gayatri adalah wanita yang pandai membaca karakter, memahami bahwa kapasitas intelektual seseorang lebih penting untuk dinilai daripada asal-usul kelas sosialnya. Di mata Gayatri, Gajah Mada yang cerdas dan menaruh minat pada seni pemerintahan membuatnya terkesan. Tanpa sepengetahuan raja, diam-diam Gayatri mendekati Gajah Mada, membuatnya merasa nyaman untuk menjalin komunikasi dengannya dan kedua putrinya. Gayatri terpanggil untuk menempa dan membimbing Gajah Mada yang dikuasai jiwa muda yang menggebu-gebu. Perlahan, Gayatri mampu mengendalikan dan menyusupkan doktrin ideologi serta kebijakannya ke dalam diri perwira muda yang gagah berani dengan pendekatan kekeluargaan tanpa disadari oleh Gajah Mada. Hubungan yang tidak harmonis antara Gayatri dan Jayanegara kian meruncing saat Jayanegara memaksa ingin menikahi dua adik tirinya itu, Putri Gayatri dan Raden Wijaya. Gayatri menggunakan pengaruhnya dan bersekongkol dengan Gajah Mada untuk menyingkirkan Jayanegara. Dengan memanfaatkan konflik dan selisih paham yang terjadi di antara penghuni istana, Gajah Mada mengatur siasat untuk menghilangkan raja tanpa menggunakan tangannya. Sebuah kebijakan yang sebenarnya memberatkan hati Gayatri yang sempat dibayangi rasa bersalah, namun harus dilakukan. Lewat sebuah operasi yang gagal, Jayanegara dihabisi oleh sahabatnya sendiri, seorang ahli tabib yang bernama Ratanca, karena berita perselingkuhan raja dengan istrinya yang disampaikan oleh Gajah Mada. Sudah menjadi kehendak Raja Patni yang agung bahwa mereka harus menjadi pemimpin besar dunia yang tiada tandingnya. Putri, menantu, dan cucunya menjadi raja dan ratu. Dialah yang menjadikan mereka penguasa dan mengawasi semua tindak tanduk mereka. Sepeninggal Jayanegara, Gayatri mengangkat putrinya Tribhuwana menjadi penguasa Majapahit. Darinya lahir putra mahkota Hayam Wuruk, lelaki pertama penguasa Singosari dan Majapahit setelah kakeknya Kertanegara. Gayatri berpesan agar kelak Hayam Wuruk menjadi raja dan mewarisi sifat kakeknya, yaitu Raden Wijaya. Sementara Gajah Mada yang bersifat keras dibimbing Gayatri dengan penuh kesabaran. Alhasil, Gajah Mada mampu menjadi Mahapatih yang dipercaya dan bahu-membahu dengan Ratu Tribhuwana serta Gayatri demi membangun Majapahit. Berkat kepiawaian Gajah Mada yang menjadi utusan Majapahit dalam bernegosiasi, Bali pun berhasil melebur ke dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Sebelum tutup usia, Gayatri telah memikirkan langkah-langkah apa yang perlu dipersiapkan demi kelanjutan pemerintahan di Majapahit. Kepada putrinya Tribhuwana dan Gajah Mada, dia menyarankan untuk membentuk Dewan Penasehat baru
bagi putra mahkota pemimpin masa depan. Gayatri mengusulkan kepada kedua putri dan menantunya untuk membentuk dewan keluarga yang akan membimbing dan membantu Hayam Wuruk memahami seluk-beluk kehormatan dinasti. Hayam Wuruk mampu mengembangkan Majapahit menjadi imperium makmur dan maju di bidang kesenian dan kebudayaan. Gayatri Sri Rajapatni mangkat dalam usia sangat sepuh sebagai bhikkhuni atau rahib agama Buddha, wanita anggun dan penuh kasih di zamannya dan tidak mengejar gelar maupun penghargaan. Kejayaan Majapahit pun berangsur-angsur meredup pada tahun 1389 seiring perebutan kekuasaan pasca kematian Hayam Wuruk karena ketiadaan penerus tahta yang jelas. Demikianlah kisah singkat tentang Gayatri Rajapatni dari Majapahit. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan nama, gelar, tahun maupun perbedaan versi, saya aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada koreksi, mohon untuk dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.